sebuah perjalanan panjang dalam menjaga martabat bangsa. Sejak pertama kali dicanangkan, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM telah menjadi kompas moral dalam kebijakan pembangunan Indonesia. Sejak pertama kali ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden ketiga B.J. Habibie pada 15 Agustus tahun 1998, HAM telah mengalami berbagai perkembangan sesuai dengan tantangan zaman. Di tengah kompleksitas proses demokratisasi dan desentralisasi, serta berbagai tantangan pembangunan, RANHAM telah menjadi panduan nasional bagi keberlangsungan upaya pemajuan dan perlindungan HAM secara komprehensif. Hak sipil, politik, ekonomi maupun sosial budaya sesuai dengan amanat konstitusi. Sejak reformasi 98, pemerintah telah menghasilkan 5 dokumen rencana aksi nasional hak asasi manusia. Generasi pertama 1998 sampai 2003, generasi kedua 2004 sampai 2009, generasi ketiga 2011 sampai 2014, generasi keempat 2014 sampai 2019, generasi kelima 2021 sampai 2025. Kita telah melintasi sejarah, mulai dari generasi pertama yang meletakkan fondasi hingga tuntasnya generasi kelima di tahun 2025 sebagai bukti konsistensi negara. Kini, estafet perjuangan berlanjut. Indonesia melangkah penuh percaya diri, memasuki RANHAM generasi ke-6, membawa semangat pembaruan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan zaman. HAM itu hakikat yang dipunyai oleh manusia. Kementerian Hak Asasi Manusia adalah legasi besar dan tonggak sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat hak asasi manusia. Selama manusia ada, HAM itu ada. Keseriusan Indonesia dalam menegakkan HAM bukan sekadar narasi domestik, melainkan telah diakui oleh komunitas internasional. Dunia menyaksikan keteguhan kita. Hingga pada puncaknya, Indonesia dipercaya memegang mandat strategis sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Pencapaian ini adalah manifestasi dari kepercayaan global atas komitmen tanpa henti Indonesia dalam mendorong dialog, keadilan, dan perlindungan hak dasar manusia di level tertinggi. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia bukanlah sekadar program, melainkan amanat konstitusi. Sesuai Undang-Undang Dasar ke-1945, Pasal 28 I angka 4, ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Langkah ini diperkuat secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 71 dan 72, serta menjadi napas utama dalam visi Astacita dan arah kebijakan RPJMN sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada publik. Pemerintah telah menyelesaikan laporan pelaksanaan RANHAM ke-2025. Laporan ini menjadi penanda tuntasnya implementasi RANHAM generasi kelima, sekaligus fondasi bagi keberlanjutan aksi di masa depan. Kini, Indonesia bersiap melangkah lebih jauh. Pemerintah telah merampungkan penyusunan rancangan peraturan Presiden mengenai RANHAM generasi ke-6. Saat ini, regulasi tersebut telah melewati tahap harmonisasi dan tengah dalam proses menunggu pengundangan secara resmi. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Aksi HAM adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Dan memastikan efektivitas pelaksanaannya, dibentuklah Panitia Nasional RANHAM. Struktur ini terdiri dari 7 kementerian yang dimandatkan untuk menyelenggarakan perencanaan, koordinasi, hingga publikasi pelaksanaan RANHA secara menyeluruh. Panitia Nasional ini mengemban tugas utama. Pertama, merencanakan dan mengoordinasikan setiap langkah strategis, serta memantau dan mengevaluasi capaian pelaksanaan RANHAM di tingkat
nasional. Kedua, memastikan transparansi publik melalui publikasi laporan capaian secara berkala sebagai wujud akuntabilitas negara. Kesuksesan Ranham generasi ke-6 tidak dapat berdiri sendiri. Kami mengharapkan komitmen penuh serta sinergi dari Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita satukan derap langkah, mendukung penuh implementasi ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat. Bersama, kita wujudkan aksi nyata untuk kemanusiaan.